Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silahkan eh, siapa? Yoga ya? Iya, Pak. Perkenalkan nama lengkapnya. Izin, Pak. Izin memperkenalkan nama Yoga Dhamma Saputra. Siapa? Nama lengkap Yoga Dhamma Saputra. Alamat? Alamat Ngawi, Pak. Lalu apa? Domisili ya di Ngawi ya? Siapa? Domisili di Ngawi, Pak. Desanya? Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Pak. Oh iya. Yoga ini berapa saudara? Siapa? Boleh. 5, Pak. 5. Iya, Pak. Anak yang keberapa? Siapa? Anak yang ke nomor 3. Oh gitu. Siapa? Terus berarti masih punya kakak 2 dan adik 2 ya? Siapa? Punya, Pak. Terus kakaknya udah bekerja atau masih kuliah? Izin, Pak. Yang kakak nomor pertama itu sudah nikah, Pak. Sudah bekerja di Batam. Yang kakak nomor kedua sebenarnya dulu kuliah, Pak, tapi terus putus kuliah gara-gara biaya. Jadi sekarang bekerja, tapi belum menikah. Oh iya. Iya, Pak. Terus adikmu masih sekolah SMP atau SD? Iya, Pak. Yang satu SMP, yang satu SD, Pak. Oh iya. Masih kecil semua, Pak. 3. Kegiatanmu kalau di rumah biasanya ngapain? Ya, pagi bangun membantu orang tua, terus sekolah. Habis pulang sekolah nanti istirahat siang, makan, sore membantu orang tua lagi, Pak. Kalau boleh tahu orang tuanya kerja di mana? Pak, orang tua kerja serabutan, Pak. Ya kadang di pasar, ya kadang jadi kuli bangunan juga, Pak. Yang penting bisa menghasilkan uang, Pak. Tapi orang tua itu pekerjaan utama ya pedagang, Pak. Oh iya. Ya. Kalau boleh tahu itu dagang apa ya? Ya, Toko kelontong di Enggak, pasar atau jual sayur di pasar mungkin? iya, Pak. Ya serabutan kayak gitu, Pak. Kalau ada pekerjaan ya langsung diambil gitu. Supaya bagaimana itu biar gimana ya, Pak? Biar bisa menghasilkan uang demi kecukupannya, kebutuhannya keluarga gitu, Pak. Oh iya. Terus dengan apa maksudnya berjualan di pasar dan serabutan seperti itu alhamdulillah cukup ya untuk menghidupi anak Yoga dan saudaranya. Ya alhamdulillah, Pak. Bersyukur dicukup-cukupkan, Pak. Terus selain itu mungkin ada pekerjaan sampingan lain kan tambahan gitu. Iya, Pak. Biasanya juga gimana ya, Pak? Kalau lagi musim panen gitu nanti juga jadi maklar. Diteleponkan bosnya sana Banyuwangi sana, di sini ada beras, terus di sini ada padi, terus bosnya ke sini, kan bapak saya dapat keuntungan dari konfirmasi atau jual beli tersebut gitu, Pak. Oh iya. Lalu apa Anda dengan saudara itu semuanya ini ya apa sekolah semuanya ya? Alhamdulillah, Pak, sekolah, Pak, sekolah semuanya. Ya gimana ya, Pak, kalau nggak sekolah kan juga pendidikannya kurang gitu, Pak. Jadi bapak itu gimana caranya anaknya itu bisa sekolah gitu, Pak. Oh, iya. Terus setiap harinya itu berarti membantu orang tua ya? Iya, Pak. Sama dengan adikmu, kakakmu semuanya ikut membantu ya Iya. pekerjaan orang tua. Iya, membantu, Pak. Kalau nggak membantu ya resikonya dimarahin sama orang tua. Terus di rumah itu tinggal sama siapa aja?
Di rumah itu Ada nenek kakek? iya, ada nenek kakek Pak. Jadi 2 rumah itu yang samping rumah saya itu rumah nenek sama kakek saya. Oh, iya. Terus di daerahmu itu daerah kampung atau maksudnya pinggiran kota? Ya perdesaan Pak, kampung gitu Perdesaan. ya. Di sana berarti banyak ya apa kegiatan maksudnya berkebun yang ditanami di daerahmu padi atau maksudnya sayuran? Ya, ini Pak. Jadi yang sebelah selatan itu kan ditanami padi gitu Pak. Yang sebelah barat nanti kayak kebun, kayak tanam jagung gitu, tanam kacang hijau, terus sayur-sayuran gitu Pak, cabai. Kalau yang sebelah timur nanti kan ada peta-peta gitu buat orang-orang itu biasanya tuh nanam jeruk kayak gitu Pak. Oh, ya, Nanti berarti panen. termasuk dataran rendah ya? Iya Pak, Enggak dataran dataran rendah. tinggi kan Iya. kayak apa yang di Magetan itu? Iya, pegunungan kayak gitu Pak, Oh, iya. dataran tinggi. Terus apa? Kalau apa di rumah biasanya selain membantu orang tua punya kegiatan apa biasanya? Ya kegiatannya cuma itu Pak, membantu orang tua. Nanti kalau free nggak membantu orang tua ya main sama teman-teman gitu, Pak, untuk menghibur diri Pak. Oh, teman-temanmu itu teman sekolah atau teman lingkungan? Teman lingkungan desa, teman lingkungan kampung gitu. Oh, tapi juga yang apa? Maksudnya teman sekolah juga ya? Iya, sekolah tapi lebih gimana ya Pak, lebih tua daripada saya gitu Pak. Oh, jadi ikut itu kumpulan yang Iya. harus berhati-hati ya kalau berteman, apalagi dengan teman yang usianya lebih tua daripada kita. Iya Pak. Itu kan pasti banyak itu maksudnya dampaknya itu kalau bisa mencari teman yang baik juga berdampak baik untuk diri Nak Yoga sendiri. Jika dapat teman yang mungkin kurang baik juga akan berpengaruh, itu sudah pasti. Iya Pak. Terus biasanya kalau bermain dengan teman-teman kegiatannya itu apa? Maksudnya ngumpul? Ya paling kalau sore ya gimana ya Pak, kalau sore itu nggak mesti Pak, biasanya itu volley, biasanya main layangan. Nanti kalau malamnya kalau free sama-sama free ngopi gitu di angkringan gitu. Tapi cuma ngopi ya, Iya ngopi. bukan yang lain-lain. Siap. Iya Pak. Saya apa lihat kelihatannya Nak Yoga ini pasti juga pernah atau mungkin sering merokok ya. Iya Pak. Siap Pak. Jangan keseringan ya. Kalau apa maksudnya merokok itu tidak baik. Terus juga masih sekolah, pastinya kan nanti uangnya juga akan minta orang tua. Nah, itu pasti terus nanti berdampak buruk juga jika tidak punya uang. Itu pasti kan bingung kita Iya. uang dari mana. Benar Pak. Akhirnya kan apa sebuah perilaku yang menyimpang. Jangan sampai maksudnya kayak mencuri itu jangan sampai lah. Iya enggak Pak. Dihindarkan lah Pak dari sifat-sifat mencuri. Paling merokok juga sekedar untuk mengumpulkan teman-teman gitu kan, teman-temannya merokok semua gitu loh Pak. Iya. Ikut-ikutan gitu Pak kata-katanya itu. Jangan terlalu apa gampang terpengaruh dengan teman ya, karena teman itu juga kalau tidak pintar yang saya katakan tadi dari teman tadi akan terjerumus nantinya. Iya Pak. Terus untuk sehari-hari bermain terus pulangnya itu jam berapa? Itu sore atau malam Pak? Kalau malam tuh? Kalau malam ya biasanya jam 11, setengah 12 gitu Pak. Kalau Malam ya itu? Iya, kalau nanti kalau libur paling tidur di rumah teman gitu Pak. Itu gak dimarahi ya oleh orang luang? Enggak Pak, kan berangkatnya udah izin.
mau ke rumah ini, mau ngopi di sini gitu kan, selagi tidak ada pekerjaan di rumah, selagi free gitu Pak. Itu terlalu ini ya untuk anak sekolah itu menurut saya itu terlalu malam, larut malam itu harusnya Kak juga bisa mengatur waktunya untuk tidur itu jangan terlalu malam. Jadi ya diatur sendirilah, mungkin pagi, mulai dari pagi bangunnya setengah ke 5 lah paling tidak, salat subuh, habis itu persiapan mandi makan sekolah, pulang sekolah harusnya mengatur waktu lagi, yaitu belajar lah, Ya. apa mengikuti kursus atau les itu, dan jangan lupa kalau bisa ya mengaji juga. Terus malamnya itu boleh bermain tapi harusnya jam 9 sudah pulang. Iya Pak. Apakah tidak ini arahkan dengan orang tua sebelumnya? Siap Pak, izin menjelaskan. Orang tua kan sibuk dengan pekerjaannya. Yang kedua, orang tua itu yang penting tahu anaknya di mana. Jadi arahan-arahan kayak gitu jarang orang tua itu memberitahu ke saya gitu Pak. Yang penting kan tahu aturannya ketika kita itu membantu orang tua untuk bekerja. Yang kedua, kita ingat tentang sekolah. Yang penting bapak sama ibu itu intinya tahu kalau anaknya itu sekolah dengan benar, membantu orang tua, gitu aja. Jadi arahan-arahan planning untuk masa depan, kamu harus jadi gini, kamu harus kuliah kayak gini, kamu harus masuk universitas ini, itu nggak ada. Yang penting jalani aja sekarang, yang nanti ya dipikir nanti gitu Pak, katanya orang tua saya itu. Terus oleh kakak tidak diarahi juga? Lah kakak udah nggak ikut sama orang tua Pak. Kakak kan udah bekerja semua yang dua itu, jadi nggak pernah ngasih motivasi seperti kakak-kakak teman saya yang lain gitu Pak. Oh jadi seperti itu. Ya Pak. Lalu saudara, apakah ada mungkin yang mengarahkan Nak Yoga untuk maksudnya pendidikan dan untuk meraih cita-citanya, mungkin ada yang mengarahkan? Belum Pak, selama ini belum pernah. Mungkin paman atau Pak D, masa enggak jarang kumpul sama keluarga atau saudara lainnya? Jarang Pak, jarang kumpul-kumpul kayak gitu kecuali lebaran. Kalau lebaran kumpul semua ya? Iya, kumpul semua di rumah nenek. Ya, neneknya rumahnya ikut ya? Ikut sama? Iya, ikut sama. Terus saudara-saudara itu apakah tidak pernah menghubungi Nak Yoga atau dengan saudara lain? Tidak Pak, jarang pokoknya. Jarang berkomunikasi? Iya, jarang berkomunikasi gitu Pak. Berarti kurang berkomunikasi ya? Iya Pak. Interaksi sama keluarga juga jarang? Jarang Pak. Jadi di rumah itu cuman kayak urusannya sendiri-sendiri? Iya gitu Pak, urusan sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi orang tua cari uang, Iya. anaknya diberi uang saku, sekolah ya sekolah. Iya Pak. Berarti jarang ya berkomunikasi itu, kurangnya interaksi ya sama keluarga. Kurang Pak, ya kurang interaksi. Itu harusnya sesekali itu ngobrol dengan saudara dan orang tua itu, ngumpul bareng itu ya. Iya, seharusnya kan juga begitu Pak. Kadang saya juga iri terhadap teman-teman saya melihat teman-teman saya itu kumpul bersama keluarga, main bareng gitu Pak, terus makan-makan bareng, kumpul gitu. Tapi saya tidak pernah merasakan itu Pak. Oh, tidak pernah. Tidak.
saya memahami rasanya anak yoga. Ya, Ya cobalah apa berusaha, maksudnya siapa? meminta kepada orang tua dan adik kakak meminta berkumpul, Ya, Pak. agar apa terciptanya hubungan atau interaksi dengan keluarga itu lebih hangat dan istilahnya lebih peduli lah Iya, dengan Pak. sesama Perhatian gitu, Pak. saudara. Ya benar, kan juga itu sangat diperlukan sih, untuk perkembangan dan juga apa intinya persaudaraan yang erat lah Iya, Pak. gitu. Kadang orang tua itu juga nggak mengetahui kondisi anak itu seperti apa. Bapak sama ibu saya itu nggak tahu, oh anak itu lagi banyak masalah. Yang kedua, anak itu pengennya dimanja kayak teman-teman yang lain, diperhatikan, terus ditanyain udah makan apa belum. Terkadang sakit aja orang tua itu nggak tahu, Pak, anaknya itu lagi sakit gitu, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Terus kalau sakit itu biasanya minta tolong siapa atau berobat sendiri ya? Ya saya beli obat sendiri di warung gitu, Pak. Nanti saya minum di rumah, habis itu saya tidur. Nanti bangun-bangun udah sembuh alhamdulillahnya, Pak. Bahaya ya kalau nggak tanpa adanya bimbingan, maksudnya tanpa adanya arahan kan obat kan berbahaya kalau tidak benar. Iya sebenarnya bahaya, Pak. Saya juga tahu kalau berbahaya bagi kondisi tubuh saya. Terus itu awalnya tahu dari siapa? Kalau sakit ini obatnya ini itu. Ya nggak tahu, Pak. Saya tuh Oh, ke warung langsung tanya aja, Pak beli obat buat panas. oh, Iya. oh, rumah saudaramu, maksudnya rumah pamanmu atau Pak Dinu itu jauh gak dari rumah? Ya gimana ya, Pak. Lumayan jauh sih, Pak. Paling ya nggak jauh sih, Pak, 100 meteran atau 500 meter itu paling dekat. Terus paling jauh? Paling jauh ya jauh, Pak, antar kabupaten gitu, Pak. Biasanya saya itu kalau curhat apa apa itu ke rumah paman saya itu yang 500 meter dari rumah saya itu. Oh iya, karena dekat ya. Iya karena dekat. Ya nanti Nak juga bisa mencari hmm, istilahnya solusi atau saran lah dari Iya, saudara Nak Yoga tadi iya paman untuk tadi. dia untuk pengalaman hidupnya dan mungkin bisa bertanya tentang pendidikan atau lanjutan dari mana itu, Iya, Pak. atau bisa juga menemui bapak lagi, Oh iya, mungkin Pak. bisa Sharing. sedikit ya sharing atau membantu. Iya, Pak. Jadi tenang saja, kalau meminta bantuan datanglah ke ruang BK, tidak usah ragu karena eh, konteksnya di sini saya juga tidak akan memberitahu ke siapapun permasalahan yang dialami Nak juga, karena tugas saya yaitu memberi solusi dan bantuan semampu saya, dan itu tidak mungkin saya membocorkan ke siapapun. Jadi tidak usah ragu karena rahasia akan tetap terjaga. Oh iya, Pak. Siap. Terus bisa diceritakan lagi eh, Permasalahan-permasalahan. ya yang lain mungkin di rumah, apa namanya, pasti pernah ya mengalami permasalahan yang Warga. yang membuat mungkin nggak juga sampai bingung gitu. Iya. Ada, Pernah Pak. nggak? Pernah, Pak. Sering sekali, Pak. Masalah-masalah itu muncul di keluarga itu sering sekali, Pak.
masalah itu muncul ketika perekonomian itu menurun, Pak. Jadi emosi-emosi dari bapak saya itu keluar ketika perekonomiannya menurun, pendapatannya menurun, dan bapak saya itu melampiaskan rasa amarah dan rasa kebingungannya dia itu untuk mendapatkan rezeki itu ke anaknya, Pak. Entah kenapa anaknya itu tidak berbuat kesalahan apapun itu dimarahin. Jadi marahnya bapak saya itu karena permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami oleh bapak saya gitu, Pak. Dia mencurahkan semua rasa amarahnya itu terhadap anak-anaknya gitu, Pak. Jadi seperti itu ya. Anak juga sebagai anak ya harus bersabar menghadapi orang tua apa Ya, orang tua seperti itu. ya maksudnya yang emosi seperti itu, mungkin kebingungan ya, Iya, punya banyak tanggungan dan juga harus memikir bagaimana mencari rezeki. iya, Pak. Anaknya kan juga banyak kan, Iya. 5. Iya, Saya katakan ya cukup wajar sih, tetapi seharusnya bapak juga dapat mengontrol emosi. oh iya. Setiap hari, Pak, saya itu cuma bisa sabar mengontrol emosi. Kalau bapak saya emosi, saya lawan dengan emosi. Nanti pecah, Pak, keluarga itu. Ya, Jadi benar. kan memunculkan masalah baru yang tidak ada solusinya, yang terus menerus seperti itu. Karena kan sifat bapak saya kan pemarah juga, keras gitu, Pak. Oh, iya, seperti itu ya. Iya. Dan saya juga bingung, Pak, terkadang itu kok saya terlahir seperti ini gitu, Pak. Apa ini yang harus saya alami, yang harus saya gimana ya, Pak? Saya itu merasa kecewa aja gitu, Pak, terhadap orang tua saya. Tapi mau gimana lagi, tetap bapak saya juga tetap bapak saya gitu, Pak. Ini yang harus saya alami setiap hari Ya, gitu. ya tetap bersyukurlah, tidak usah mengeluh, ya dijalani aja. Iya, Pak. Siapa tahu nanti Nak juga bisa jadi anak yang sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Iya, Pak. Prinsip saya juga gitu, Pak. Saya itu dari kecil udah diajari kerja, udah diajari disiplin untuk bekerja maupun melakukan aktivitas yang lain. Dan dari itu saya mengambil hikmah, Pak. Masalah-masalah yang terjadi yang saya alami sekarang itu masih kecil, Pak. Orang tua saya juga pernah bilang gitu, nanti ke depan kelak kamu udah memimpin keluarga, masalah besar itu akan muncul lebih besar lagi daripada masalah yang kamu alami sekarang.